rakyat. Ceritanya Mbak Hani tuh Oke. mutasi ke sekolah rakyat. Cerita dong Bu Hani, nanti di sekolah rakyat itu ada apa Sekolah aja? rakyat itu apa sih, Bu? Iya apa sih? Kita Iya. taunya dulu sekolah rakyat, walaupun ini kita pernah mention ya, cuma mungkin Detikers yang baru pertama kali nonton lagi, kayak kita dulu taunya sekolah rakyat nih sekolah orang tua kita zaman dulu, bahkan nenek Bukan, kakek kayaknya kita gitu. zaman-zaman Iya. Jepang ya. Nah ini Jajahan apa ya. Mbak Hani? Ya, jadi sekolah rakyat ini adalah program dari Presiden Prabowo ya. Langsung jadi yang ditugaskan untuk pelaksananya itu di bawah Kementerian Sosial gitu. Nah, sasarannya adalah anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi yang di Desil 1 atau Jadi Desil 2. dari datanya Kementerian Sosial gitu Tuh, ya? dari data BPS tuh kan, DTSN. Oke. Nah, itu nanti akan dijemput bola mana saja anak-anak Yang yang mau. yang kondisinya sangat miskin, terancam putus sekolah atau bahkan putus sekolah. Nah, itu ada pendampingnya dari Dinsos ya. Terus mereka ditawarin untuk ayo masuk sekolah gitu. Jadi ini kayak penawaran kan, bukan kewajiban. Jadi anaknya harus masuk sekolah rakyat karena udah sesuai sama klasifikasi gitu, apa gimana? Ya tentu petugas Dinsos kan punya strategi ya untuk mempersuasi. Tapi tujuannya adalah supaya anak-anak itu yang nggak punya biaya, yang makan aja besok susah mau apa ya. Nah itu masuk gitu, karena ini adalah boarding school, sekolah Iya, asrama, asrama. semuanya ditanggung. Makannya gitu. 3 kali sehari katanya ya? Iya. Ada steaknya lagi. Jangan mengada-ada ya. Biar mereka pada mau nanti. Iya. Sampai sana telur dadar nih. Iya. Tapi menyenangkan banget kalau misalnya ditawarin kayak gitu sama pemerintah ya, dikasih anaknya untuk disekolahkan, asrama, berarti buku, alat penunjang sekolah juga disediakan tuh. Iya, disediakan semua. Banyak uang negara ini. Kemarin Edu sama Eza tahu tuh dialognya Mensos dengan para calon orang tua. Sedih deh kondisinya. Gimana, Mbak? Jadi kayak jadi benar-benar yang penghasilan orang tuanya itu nggak tentu, antara 1 sampai 3 juta maksimal. Itu juga nggak tentu gitu. Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang ibunya masih ada, bapaknya masih ada tapi nggak tahu kemana, jadi ditetepin neneknya. Gitu. Jadi ya harus struggling sama antara sekolah apa enggak gitu. Betul ya. Dan berarti sekolah rakyat ini juga apa tingkatannya? Apakah dari sekolah dasar sampai SMA atau gimana? Dari semua jenjang, dari SD, SMP, SMA itu disediakan. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah kalau misalnya ternyata usianya udah bukan usia masuk sekolah SD gitu ya. Misalnya secara usia sih harusnya tuh udah masuk SMP, tapi sebetulnya sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan formal gitu. Nah, itu kan kayak gimana, Mbak? Udah sempat ada informasi ke situ belum? Akan di assessment. Jadi sebelum masuk akan di assessment. Jadi nggak harus yang di atas kertas konsepnya menurut Pak Mensos adalah multi entry, multi exit. Jadi bisa masuk kapan aja, nggak harus tahun ajaran baru. Kalau mau misalnya keluar ya mungkin bisa kapan aja gitu. Dan menariknya adalah ini berarti kayak setahun, bahkan belum nyampe setahun Pak Prabowo ya. Iya. Akan merilis 100 sekolah rakyat baru. Yes. Rintisan nih. Oh iya, yang di rintisan ya. Rintisan untuk yang 100 ini pertama. 100 pertama ini rintisan semua berarti Mbak? Oh, nggak ada yang benar-benar baru ya? Nah ini on progress nih, paralel nih. Nanti akan dibuatkan sekolah yang baru. Itu menurut Menteri PU 100 sekolah baru yang akan dibangun dari September sampai Juni 2006. Nah 2026. Jadi ini yang sementara nih. Oke, yang 100 baru ini, 100 pertama ini. Iya. Rintisan dari sekolah-sekolah apa Mbak? Rintisan dari sekolah apa? Ya ibaratnya itu kalau kita beli rumah, ini rumah contoh gitu loh. Jadi modelnya tuh udah ada nih misalnya. Oh, bukan sekolah existing terus kemudian dijadiin sekolah rakyat ya, tapi lebih ke bangunan ya. Kebangunan. Itu biasanya memanfaatkan asetnya Kemensos. Yang punya sentra-sentra itu. Oh, I see. Tapi tetap aja membangun 100 sekolah baru kan jatuhnya itu, walaupun dengan gedung rintisan gitu. Gedungnya rintisan. Akan dicarikan sudah ada sih, hanya sudah ada, tinggal membangun saja gitu. Iya. Jadi di tanggal yang katanya mau diresmikan 14 Juli ini, 14 Juli ini udah masuk
ini nih pendidikan tahun ajaran baru nih Sudah. nanti. Udah Jadi, mulai proses belajar 14 mengajar. Juli itu mulai orientasi siswa Oke. mereka. Oke. Gitu. Nah, yang juga jadi bikin penasaran adalah seperti apa sih kurikulum yang Sekolahnya? dipakai gitu ya. Karena kan tadi juga dibilang juga apa ya bisa masuk kapan saja, tidak ada asesmen juga yang dilakukan, yang artinya juga berbeda dengan sekolah dan kurikulum sekolah pada umumnya gitu. Pengen tahu Beda, dong, Mbak? Mbak. Beda sih kalau menurutnya. Pakai kurikulum nasional tapi istilahnya tailor made ya. Kayak kita ke tukang Tailor-made. jahit Custom. di custom Customize sesuai dengan gitu. sesuai dengan Kebutuhan. bentuk tubuh gitu ya. Ah. Nah, cuman ini sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Oke. Jadi ada tahap persiapan, ada tahap sekolah formal dan ada kurikulum asrama gitu. Jadi mereka siangnya di sekolah formal, malamnya mereka pendidikan karakter di asrama itu. Oh, semi-semi militer juga nih ya, ada nih ya. Nggak tahu deh kalau semi militer. Kan tapi Mungkin kayak pesantren iya gitu kayak kali ya. pesantren, Iya. bener. Iya. Pesantren ada militernya nggak? Semi militernya nggak? Tergantung pesantren mana ya. Nggak tahu, aku belum pernah ya Kak. Tapi mungkin ya pendidikan karakter tuh pendekatannya bisa mungkin dengan agama juga, Agama bisa dengan militer iya. juga, atau mungkin nggak tahu budi pekerti. Iya, betul. Terus apa tuh? Penikap lagi karakternya. Winnie the Table Pooh. Table manner maksudnya. Winnie the Pooh. Ini lebih jauh lagi nih. Berarti mereka nanti akan full tuh di asrama itu. Iya, full di asrama. Apakah ada waktu-waktu mereka boleh balik ke rumah orang tua atau gimana, atau memang gak boleh keluar dari lingkungan asrama? Kayaknya sih Kayak orang pesantren tuanya gitu. kalau rindu boleh menjenguk sih. Lebih ke menjenguk seperti itu, gitunya. menjenguk. Atau nanti Dikasih aturan waktu. teknisnya lebih lanjut diatur sama Iya. sekolah gitu ya, kapan Iya. boleh waktu pegang handphone misalnya gitu-gitu ya. Iya. Wah. Dan lulusannya misalnya ya, kan sebetulnya proyeksinya adalah untuk bisa memberikan ya mengenyam mendidik lah pendidikan ya. tuh adalah hak semua warga negara Betul. gitu kan ya. Jadi semua bisa mendapatkan pendidikan juga. Tapi Bagian dari wajib belajar. betul, exitnya tuh gimana? Apa goalsnya? Apakah sebetulnya berikutnya biar mereka setelah lulus ini bisa lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi misalnya, atau mungkin terserap tenaga kerja, atau gimana Mbak? Iya, lulusannya diharapkan punya 5 kemampuan, yaitu akhlak keagamaan, kepemimpinan, kemudian bahasa dan literasi digital, entrepreneurship atau wirausaha, sama satu lagi ketuntasan akademik. Oh. Nah, Cukup itu buat mencapai beasiswa LPDP. Amin. Amin. Ini terserah. Jadi kalau dibekali ilmu entrepreneurship, kalau memang misalnya nanti nggak lanjut sekolah atau mau berwirausaha juga bisa. Iya. Tapi kalau mau lanjut ke jenjang lebih tinggi juga bisa. Karena diakui ijazahnya. Oh. Okay. Sebelumnya ini nggak ada program kayak gini? Atau yang ada ya. semacam Mungkin kejar paket ya, yang kalau mau disamakan, tapi nggak tahu. tapi Tapi yang kayak asrama, sampai asrama asrama, iya. disediakan makan gitu nggak Nggak. pernah ada ya? Nggak pernah ada. Menurut aku ini belum pernah program paling bagus sih sejauh ini. Iya, Menurut aku ya sebagai yang mengamati program per programnya pemerintah. Aduh, kamu perwakilan dari Hogwarts ya. Iya. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan program lain, tapi kayak ini bagus, cuma kurang banyak dapat exposure nggak sih Mbak? Bukan kurang banyak dapat exposure, karena memang muridnya jemput bola gitu. Betul. Tapi Challenge-nya katanya juga besar ya gini untuk Mbak, bisa katanya nih dapet banyak orang yang siswa. belum tahu soal program ini, termasuk target-target ini ya, ya marketnya untuk bisa masuk ke sekolah ini, mereka banyak yang belum tahu bahwa ternyata ada nih pemerintah Iya, bikin iya. sekolah rakyat yang gratis, dapat masuk ke asrama, anaknya semuanya dibiayai sama pemerintah sama negara. Nggak banyak yang nggak tahu katanya. Iya, mungkin karena sasarannya itu adalah desil 1, desil 2 ya. Yang mungkin entahlah punya HP atau enggak ya kan. I see, Makan I see. aja, Iya. mikir gitu, apalagi beli kuota gitu. Jadi ya Iya. Benar. Ya wajar. Jadi memang juga dari Kemensos juga harus lebih ekstra lagi gitu ya untuk bahkan bisa mencari siswanya aja gitu. Kalau sekolah negeri sekarang udah tinggal disamperin Iya, gitu kan sama benar. calon-calon siswanya gitu. Ada tesnya nggak Mbak?
Nggak ada, kan ini kalau diibaratkan jalur tuh mungkin lebih ke afirmasi ya. Iya, iya, iya. Oh, Heeh. jadi semua bisa Semua selagi bisa memenuhi syarat syaratnya tadi. itu. Si Desil Desel 1, 1 dan Desil 2 2, tadi. iya. Betul, betul, Ih, betul. seru banget. Ini adalah cara paling jitu untuk memutus rantai Setuju. kemiskinan. Nah itu Setuju, ya, Pendidikan. yang dibilang setuju, Pak setuju. Presiden Prabowo memang Setuju, begitu setuju, katanya. setuju, Untuk setuju. memutus mata rantai kemiskinan. Jadi Oh, Pak kalau- Prabowo bilang gitu juga? Iya. Wah, Iya. saya udah setara sama Pak Prabowo. Sepemikiran minimal ya. Kalau lo setara di ngaca kali. Jadi ngaca kali gue. Jadi memang Sepemikiran gitu. pidatonya setuju Pak Prabowo itu kalau misalnya bapaknya jadi pemulung, anaknya nggak boleh jadi pemulung. Betul. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya jangan jadi tukang becak, harus naik level level up lagi gitu. Termasuk juga ketika ada 100 sekolah yang juga nanti akan di launching gitu ya. Tentunya juga ada tenaga kerja, tenaga pendidik Tenaga maksudnya pendidik. ya. Akhirnya menyerap lebih banyak tenaga pendidik Iya, juga ya. Sudah adakah? Sudah ada gurunya yang sudah diseleksi itu menurut Mensos 3.000 untuk 100 sekolah. Maksudnya 3.000 ini yang 3.000 diseleksi apa yang guru. sudah terseleksi? Yang sudah terseleksi. Oke, Sebetulnya jadi 3.000 untuk 100 sekolah. untuk 100 sekolah. Dan tenaga kependidikan itu seperti penunjang administrasi. Mm-mm. Totalnya itu 7.000 untuk 100 sekolah. Berarti Yeay. beneran menyerap lapangan kerja Menyerap baru ya lapangan juga ya. kerjaan. Ya congratulations yang para holder SPD. Iya, belum lagi nanti Banyak. misalnya orang-orang yang berjualan di sekolah itu jadi ini baru kan. Kan kalau asrama dikasih makan Kak sama sekolah nggak jajan. Iya, maksudnya di hire untuk jadi koki di dapur bergizinya mereka. Kaget aku tuh kirain kamu mau tiba-tiba jualan sebelah. Tapi bisa juga di buat depan guru-gurunya. sekolah. Oh iya. Guru-gurunya buat kalau guru-gurunya. mau jajan cilok, Iya benar. siapa tahu cilok tidak masuk dalam menu MBG. Enggak sih, enggak ada gizinya. G-nya enggak masuk. M-nya masuk makan, G-nya gizi enggak. Iya, iya. Gitu, ya. Jadi nanti ini 14 Juli 100 sekolah di launch. Di launch untuk orientasi murid baru gitu. Berapa murid jadi total Mbak? Udah Totalnya Di-spill belum? 20.000 20.000 Masya Allah, murid untuk alhamdulillah. untuk semua 100 jenjang sekolah. tadi ya, Iya. SD. Keren. Paling banyak di mana? Wah, paling banyak di mana belum lihat datanya sih, Dok. Oh, oke. Gitu. Tapi- Cuman kalau di Jakarta tuh ada 3 sentra Di ya. mana kalau di Jakarta? Di Sentra Handayani yang kemarin itu di Cipayung Bambu Apus itu 75 anak SMP. Oke. Oke. Kemudian lainnya di Sentra Mulia kalau nggak salah Pasar Minggu apa Ragunan gitu. Satunya di lupa di mana ya. Oh, pokoknya ada 3 Iya, tadi ada ya. tiga, 3 ada di tiga. Jakarta ya. Dan totalnya 1.175-an lah. Berarti Siswa. sebetulnya Siswa. juga seberapa banyak sekolah itu bisa menampung siswa juga tergantung dari si Kesiapannya, kesiapan iya, gedungnya betul. gitu ya, atau si kapasitas si gedungnya Iya. juga gitu. Dan lumayan sih buat ini ya pembangunan Sarpras untuk yang baru Yes. ya. Kemarin Pak Menteri PU bilang untuk sekolah baru, membangun sekolah baru itu satu sekolah berdiri di atas lahan 6 hektar. Wow. Ini kosnya 200 miliar satu sekolah. Wow, nggak apa-apa, Kali biar 100 aja berapa? semangat Iya. belajarnya biar semangat, Betul. bisa Iya. merubah nasib Iya. kan sebetulnya Murah itu juga. mah 200 miliar buat negara. Amin. Berarti Oh, semuanya iya dari sih. APBN Bayangin ya. yang dikorupsi APBN. dari timah berapa? Berapa triliun? Ih, kita butuhnya koki bukan kompor. Uang yang kemarin ditumpuk-tumpuk itu ya. Iya, itu juga termasuk. Bisa dapat berapa Bener-bener. itu ya? Ini aku dapat Makanya. datanya, katanya total biaya renovasi aset milik Kemensos yang diubah jadi 100 sekolah rakyat ini di tahap pertama ini 1,2 triliun. Wah. Iya, Which is juga masih kecil dibandingkan APBN, Iya, tapi ya iya, it's a iya, good iya. start. Betul. Kudos. Ini mestinya kalau bangun sekolahnya, fisiknya itu masih gampang lah ya Mbak ya. Nanti Iya. pada akhirnya ketika menjalankannya running, ini yang jadi iya, jadi challenge. persoalan. Challenge Apa aja lainnya challenge-nya Mbak? Termasuk nih kan mengurusi anak-anak di dalam sebuah Iya, asrama. iya. Belum lagi anak-anak ini datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. beda Iya, gitu. heeh. Gimana tuh Mbak? Ya cari muridnya aja sebenarnya udah challenge loh. Betul, Iya lagi. betul, setuju. Orang nggak mampu itu prefer anaknya tuh bekerja daripada sekolah. Iya, betul. Nah ini adalah challenge untuk petugas dinsos bagaimana meyakinkan mereka untuk sekolah yuk gitu. Bayangin Dinsos mengetuk 20.000 pintu. Iya. Iya benar. Tapi bisa dibilang gak sih salah satu indikatornya adalah ketika kita nggak lihat lagi anak-anak kecil tuh ngamen di jalan gitu. Iya, iya, Nggak lihat bisa, lagi anak-anak kecil tuh benar. jadi badut di jalan
lain Iya. misalnya gitu. Karena Dan ya sudah lain-lainnya. terserap gitu ya semuanya Benar, juga di benar. sekolah rakyat. Karena kan pasti kalau mereka sudah terserap di sekolah rakyat juga kan berkegiatan full gitu ya, seharian True. penuh juga di sana gitu. True. Mengenyam pendidikannya kan secara boarding Iya. gitu. Mereka bisa jadi entrepreneur nanti dari Iya. sekolah itu. Betul. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Iya, ini Kenapa kita kamu lihat ketawa? aja nanti gimana aplikasi di lapang ya, karena Benar. di atas kertas kan bagus banget ya. Mm-mm. Tujuannya juga Pak Presiden mulia banget tuh. Betul. Kak Edo katanya bersedia juga untuk menjadi trainer public speaking. Wow. Nggak apa-apa. katanya. Sekali-sekali nggak Wow. apa-apa Ya di sana. Nggak apa-apa. kan? Iya. Eza juga kadang bersedia untuk jadi Trainer trainer. sulap. Sulap. Pak Prabowo tolong diperhatiin ya. Ini mau jadi trainer loh. Mau nih, pasar Menyebarkan Minggu katanya menyebarkan mau, ilmu Pak itu Prabowo. manfaat Iya, banget loh. Betul. Iya. berbagi ilmu. Tapi seru tahu, gue terakhir kali ngajar anak-anak SD tuh Mm-mm. kuliah dibawa sama adek gua buat Mm-mm. ngajar paduan suara. Nah, ini juga bisa. Paduan suara juga bisa. Gue cuma bisa dada do doang do. Palu gada ya. Palu gada loh. Gitulah kalau multi. Multi Talentan. talentan. Multi finance beda lagi. Berarti 14 Juli akan di launching secara serentak dan Iya. akan langsung beroperasi kah? Iya, langsung beroperasi. Jadi ya? memang serba satset ya. Mm-mm. Perencanaan Iya, beberapa bener. bulan lalu, cuman beberapa bulan aja. Mm-mm. Revitalisasi di atas asetnya Kemensos. Ini bulan Juli udah harus jalan gitu. Mbak, gurunya Keren. PNS nih. Gurunya mayoritas ASN. Oh, Ada yang iya. P3K, ada yang sudah PPG itu, Mm-mm. apa itu Prajabatan Guru ya. Iya, Pendidikan iya, iya. pendidikan guru itu udah. Ada ini nggak kayak tunjangan spesial gitu buat guru-guru di sekolah ini? Kalau teknis itu belum tahu ya, tapi kayaknya kalau ASN sih fasilitas-fasilitas itu udah pasti ada lah ya gitu. Siapa tahu kan dari pemerintah ternyata menyiapkan aturan khusus buat benefit guru-guru yang mau ngajar di Oh, sekolah iya. rakyat ternyata dapat iPhone 16 misalnya. Apa? Enggak bercanda. Ya maksudnya ada tambahan benefit lain Iya, gitu. iya, Tapi kayaknya benefitnya sesuai dengan yang sudah pernah diulas deh, yang sudah pernah diberikan pemerintah itu sih, tunjangan sama guru berarti ya, ya. TPG. Yes gitu ya. Oke. Best of luck dan semangat. Semoga ya. sukses ya. Semoga sukses berjalan dengan lancar, menyerap sebanyak-banyaknya juga adik-adik, anak-anak Indonesia ya. Biar ya mendapatkan pendidikan sebagai haknya juga sebagai warga Banyak negara. tahu itu gitu. yang di daerah di Sumatera, di daerah-daerah kabupaten itu utamanya mereka yang ada di pulau-pulau terpencil gitu, mereka banyak juga mungkin yang 3T itu ya. kayak gini. Dulu zaman gue masih kuliah tuh nelayan, jadi mereka mau ditanya mau jadi apa, mereka bilang ya nerusin Iya kan? bapak gitu, Iya jadi kan? nelayan juga. Pada pengen melanjutkan usaha orang tua pada akhirnya. Nah itu mesti harus di Karena cuman itu yang mereka tahu. literasi lagi. Belum terbuka gitu. Dan aksesnya juga mungkin Iya. kurang sama mereka yang jauh gitu. Betul. Ya walaupun juga mungkin kalau sudah dapat pendidikan yang lebih baik, jadinya kayak punya nelayan dengan kapal yang lebih besar dan akan menjelajahi. Gak apa-apa juga sih Nggak jadi apa-apa nelayan, juga. iya bener. Hindia. Siapa tahu kayak Punya nelayan-nelayan cold storage Jepang ya, misalnya, bener. atau diolah Keren. gitu kira-kira. Best of luck. Benar, best of luck dan mudah-mudahan ini juga bisa diawasi dengan baik juga ya. Betul, Jangan ada penyimpangan-penyimpangan, korupsi segala macem. Iya. Murid-muridnya juga pada bener belajarnya. Iya. Karena ya tanpa harus memasukkan tendensi apa-apa, tapi mereka yang tadinya mungkin diasuh sama orang tua tanpa pengawasan atau mungkin Ada yang tangki cintanya kosong gitu ya, ditinggal bener, bapaknya, ditinggal karena ibunya. sibuk kerja juga kan Betul. buat ekonomi mereka. Pada akhirnya kan juga mungkin berpengaruh nih terhadap Iya. tingkah laku pola mereka, Betul. sehingga harus Nah, bisa itu juga challenge-nya. ini lagi Challenge tuh. lainnya, challenge tambahan lagi Iya. juga. Tapi kita dukung Betul. penuh lah. semangat Jadi teman-teman kita semua. udah nggak boleh Teman-teman bercandain guru. lulusan sekolah rakyat Nggak ya jadul. boleh. Sekarang udah ada. Kalau dulu Sekolah rakyat. bercandaannya tuh lulusan sekolah rakyat ya, seangkatannya sama Ki Hajar Dewantara. Karena kan
jadul. Iya, Kalau iya, sekarang iya. beneran udah ada sekolah. Ki Hajar Dewantara mah keren kalau seangkatan sama Ki Hajar Dewantara. Ya tapi kamu udah nggak ada kan? Buyut ya, udah buyut. Udah tua Ini nanti ada banget. nomor-nomornya berarti Mbak, kayak SR 01. 013 gitu. Apa gimana? Eh, Penyebutan sekolahnya. Sekolah rakyat sentra mana gitu. Masih Oh. pakai aset Kemensos sih. Oh, Masih nggak pakai aset nomor-nomor Kemensos. ya? Belum ya. Nggak tahu Nomor-nomor nanti tuh kedepannya soalnya seperti di apa. Kemendikdas ya. Iya, Dasmen. Kemendikdasmen. Ada Punya sekolah rakyat Edo. cukup. Ada ini nggak Mbak? Ada yang mesti dinanti lagi kah menjelang tahun Atau ajaran mungkin baru sebetulnya ada program nggak sih untuk kita misalnya mau punya kenal tetangga gitu, atau kita ketemu anak yang Kita kasih di tahu jalan, gitu ya. kemudian kita ingin mendaftarkan atau mungkin merekomendasikan dia untuk menjadi siswa SR gitu, itu ada program kayak gitu nggak sih Mbak? Ya bisa aja sih ke dinas Tinggal sosial tanyain gitu. ke Dinsos ya. Oh. Ke Kata Dinsos. Dinsosnya, udah gue datengin itu 3 kali susah banget. Tapi ada yang mundur kok, kemarin ada siswa sekolah rakyat gitu. Nah itu, ada nggak Mbak yang kayak ada nolak yang mundur. gitu? Bukan mundur mungkin karena dia keterima di SMP negeri itu ada. Oh, tapi kayak nolak ada nggak? So far sih nggak ada, justru orang tuanya berharap Dia mau sekolah. aja. Iya. Gisono lu. Mm-mm. Iya benar, karena kan jadinya nggak usah bingung shelter, food. Iya, kan, benar. gitu. Tapi kalau shelter transportation dibikin di Bandara Terminal 3 sih salah ya. Ya, nanti keluar negeri dong jadi. Oke Ya udah. deh, Mbak Ya, Hani. terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Ibu Guru Edo. sudah memberikan informasi yang Selamat luar biasa mengajar juga. di